Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan lepas salat maghrib ini saya mohon maaf di luar dugaan tadi mobil saya protes dan anehnya dia bukan paku tapi kunci yang nancap depannya. Jadi terpaksa harus singgah untuk membetulkan bannya dulu, baru alhamdulillah bisa nyampe seperti yang saya bayangkan. Hampir setengah 8 baru nyampe. Di kesempatan ini karena waktu kita tidak banyak, saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik tentang ikhlas terkait dengan sebenarnya pelajaran mendasar ya. Belajar Islam, kalau kita belajar akidah, yang pertama itu adalah belajar tentang iman kepada Allah. Kalau belajar fikih, kita belajar tohara. Kalau belajar akhlak, kita belajar ikhlas. Ya. Jadi landasan yang membangun pertama sekali ketika kita bicara akhlak, memang dia harus dari fondamen atau dasar pertama itu adalah ikhlas. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Sebagai ilmu, ini ilmu tidak sulit mempelajarinya, tapi sangat sulit untuk mengaplikasinya. Dan setan tahu betul, iblis tahu betul bahwa yang tak bisa diganggunya orang yang punya akhlak yang satu ini. Kalau yang lain dia bisa ganggu. Orang kalau ulama besar, makanya ketika kita seorang mukmin, kita tidak akan melihat orang itu pada kedudukan di antara kita. Jika dia seorang guru yang semua orang merujuk ilmunya sama dia, belum tentu setan nggak bisa ganggu. Setan bisa rusak. Ya, faqih, hafal Quran, hafal hadis, kesana kemari orang cium tangan, setan masih bisa rusak. Tiap malam tahajud, tiap hari menangis takut sama Allah, bermuhasabah cukup tinggi, rezeki banyak, dia selalu berderma, setan bisa rusak. Jadi semua model manusia di semua lapisan, kita tidak bicara orang buruknya. Kalau orang buruknya sudahlah, orang-orang baiklah, orang yang rajin ke masjid, imam, makmum, muazzin, orang yang baca Quran, orang yang berzikir, orang yang menutup aurat dengan benar, itu setan bisa rusak. Orang yang pergi haji, yang tiap tahun pergi umroh. Terus siapa bilang setan nggak bisa masuk masjid? Setan bisa. Semua tempat di muka bumi setan bisa masukin. Masjid Nabi setan bisa masuk. Masjidil Haram setan bisa masuk. Ya, kalau kita sulit untuk memahaminya, Rasul pernah cerita bahwa dia pernah sholat dan itu di masjid waktu itu. Yang malam itu setan mengganggu dia. Sampai saking geramnya Rasulullah itu memiting setan itu, dan posisinya seperti ini, kepalanya di sini dengan posisi begini, itu sampai air liurnya itu jatuh ke punggung tanganku, kata Nabi. Dan sebenarnya aku ingin, karena kalau masjid Nabi sampai sekarang juga masih begitu, itu kan banyak pilar-pilar, tiang-tiang. Rencanaku mau kuikatlah dari satu tiang, kata Nabi, supaya kalian bisa lihat sekarang. Tapi karena aku teringat Nabi Sulaiman bahwa dia minta kepada Allah kerajaan yang tidak akan dikasih kepada orang sesudahnya, ya sudah, aku tak jadi, aku lepas dia. Artinya Nabi aja diganggu setan. Jadi kalau cerita mengganggu, Nabi aja diganggu setan. Nah itu yang mau kita pahami. Kenapa? Karena setan itu sudah bilang dia akan hancurkan anak cucu Adam, dan ada satu manusia yang tidak bisa ganggu. Begitupun bukan tak diganggunya, jangan lupa itu. Tak bisa diganggunya, tapi dia tetap mengganggu. Apa itu? Mukhlisi, orang-orang yang ikhlas. Makanya keikhlasan itu bisa dirusak kapan saja. Mungkin pada waktu sedang berniatnya, oke, tidak ada masalah. Tapi begitu beramal, terganggu niat. Waktu sedang mau
ikhlas betul. Waktu mengerjakan ikhlas betul. Waktu pulang ikhlas betul. Tapi 10 tahun kemudian hancur ikhlasnya. Apa bentuk hancur ikhlasnya? Misalnya, pokoknya itu tadi. Setan memunculkan perasaan ujub, setan memunculkan macam-macam. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kita belajar ini insyaallah malam ini untuk melihat, dan kita mengambil ibrah dari perang Mu'tah, satu peperangan di masa Rasulullah SAW. Perang Mu'tah itu terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijrah. Jadi 8 tahun Nabi hijrah, perang ini terjadi. Ini perang besar, ya. Banyak ibrah yang bisa kita lihat di sini tentang keistiqomahan dalam berjuang, keberanian, kecerdasan, strategi perang dan macam-macam. Dan satu contoh keikhlasan yang kita pelajari adalah keikhlasan yang dicontohkan oleh Sabit bin Arqam. Ia melakukan pekerjaan besar, tapi namanya tidak dikenal, dan dia memang tidak ingin dikenal. Kalau sekarang ini zaman di mana orang kalau buat baik harus promosi, harus iklan, harus tahu orang awak buat itu. Dan memang masyarakatnya menuntut itu. Tanda awak baik itu, ya itu dia. Enggak usah pun berbuat baik, sehingga ada orang yang tak buat baik, tapi karena seringkali iklan, kita kira dia sudah buat baik. Karena terlalu seringnya iklan dia kita tengok. Ini zamannya, ya. Pada perang Mu'tah itu Rasul mengutus 3.000 pasukan. Jumlah pasukan yang terbesar hanya tertandingi dengan perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu tak ada yang boleh 3. Ya. Dikenallah ini perang Mu'tah ketika Rasul mengurus Al-Hadis bin Umayyah untuk mengantarkan surat kepada pemimpin Busra. Di perjalanan dia dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani, pemimpin Al-Balqa yang berada di bawah Kaisar Rum. Surahbil mengikat Al-Hadis dan membawanya ke hadapan Kaisar. Jadi sahabat Nabi ini diutus Nabi ketemu dengan pemimpin Busra. Di tengah jalan dia ditangkap oleh pemimpin Ghassan dan dibawa kepada Kaisar Rum, dan lehernya dipenggal di depan Kaisar. Ya. Membunuh utusan. Kata Surahbil ini adalah utusan Rasulullah SAW. Al-Hadis ini adalah utusan Rasulullah. Itu dalam sampai sekarang itu adalah kekejahatan perang yang sekaligus mengumumkan perang kepada pemimpin yang mengutus utusan itu. Karena itu Rasulullah marah sekali dan mengumpulkan 3.000 pasukan. Sebelum memberangkatkan pasukan, dia tunjuk Zaid bin Harisah sebagai pemimpin, panglima. Tapi ini unik. Inilah satu-satunya pasukan yang dikirim Nabi, wasiat Nabi berbeda. Panglima perang kalian adalah Zaid bin Harisah. Nanti kalau dia terbunuh, nah itu bahasa ini unik ya. Kalau dia syahid, maka kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid, maka kepemimpinan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Biasanya Nabi kalau mengutus pasukan itu nggak pernah sampai 3. Kalau si anu meninggal, si anu gantinya, si anu meninggal, si anu gantinya, nggak ada. Satu saja yang ditunjuk. Tapi perang Mu'tah ini langsung Nabi bilang 3. Ya. Belum pernah Rasul berpesan seperti ini dalam perang sebelumnya. Kelak para sahabat dan sejarah mencatat bahwa itu adalah prediksi nubuwah yang benar-benar terjadi. Bahwa mereka yang disebutkan namanya oleh Rasulullah sebagai panglima itu semuanya tewas dalam perang. Karena ini perang gak seimbang. Supaya bapak-bapak tahu, walaupun jumlah pasukan kita besar, tapi pasukan musuh jumlahnya 40.000. Kita cuma 3.000. Kita duduk tenang saja, saya pikir kita udah bisa bayangin kita kalah. Tapi nanti kita tengok hasilnya, kalah enggak? Ya.
Singkat cerita, ketika kedua pasukan bertemu setelah 2 hari saling mengawasi, mengapa tidak langsung perang? Sebab mereka sama-sama ragu. Pasukan Islam belum pernah berhadapan dengan pasukan sebanyak itu. Paling jumlahnya 3 kali lipat. Ini enggak. Mereka 3.000 yang ketengok, mereka 40.000. Ya. Sedangkan pasukan Romawi juga ragu karena pasukan yang mereka hadapi ini, yang di depan mereka itu, yang 3.000 itu enggak pernah punya catatan kalah dalam perang. Jadi kalau ibarat pertandingan, kalau tinju lah kita buat, catatannya mengkaukan orang terus. Jadi walaupun kecil jumlahnya, mereka takut di situ. Ya. Seperti pesan Rasulullah, Ja'far ketika pasukan ini berperang, awalnya memang perlu saya koreksi pernyataan saya. Awalnya 20.000 pasukan, tapi dengan tambahan 20.000 lagi. Ya. Zaid bin Harisah memimpin dengan gagah berani. Dia bertempur dengan hebat sambil memegang bendera Islam, sehingga sebuah tombak musuh mengenainya dan dia pun syahid. Jadi dulu supremasi kita itu ditandai dengan bendera. Jadi kalau bendera jatuh ini bahaya. Makanya pemimpin itu didampingi oleh sekian orang ketika dia. Beda sama sekarang, kalau pemimpin itu dia di belakang. Ini pemimpin perang itu di depan. Dan dia terbunuh kena tombak, dia jatuh, langsung digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ia pun bertempur dengan luar biasa, membunuh satu persatu pasukan Rom. Ketika peperangan makin seru, kudanya terkena senjata dan ia terlempar, Ja'far melanjutkan pertempuran hingga pasukan musuh Rom, dalam hal ini Romawi, Amerika kalau zaman sekarang, itu menebas tangan kanannya sehingga putus. Ya. Dia mengamankan bendera dengan tangan kirinya, namun ditebas juga, ini mirip seperti Mus'ab. Kemudian dia dekap di dada, lalu kemudian pasukan Rum menebas tubuhnya hingga terbelah 2. Jadi Ja'far ini lebih heroik. Pertama tangan kanannya dihajar, dipindahkannya bendera ke tangan kirinya. Tangan kirinya dihajar, dia dekap dengan sisa tangannya di dada, dan akhirnya dia ditebas sehingga dia terbelah tubuh. Itu peristiwa syahidnya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ketika Ibnu Umar menarik tubuh Ja'far dan mereka menemukan tidak kurang dari 50 sabetan pedang dan hujaman di tubuh Ja'far yang terbelah 2 itu. Dan karenanya Ja'far dijuluki dengan Zul Janahain, orang yang punya 2 sayap. Karena tangan yang terputus itu, Nabi mengatakan bahwa Allah mengganti tangannya dengan sayap, yang dengan sayap itu dia akan terus bergerak atau berjalan di surga Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari berbangkit dengan izin Allah tentunya. Ya. Setelah Ja'far syahid, bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ia juga memimpin pertempuran dengan gagah berani sampai dia gugur. Tapi yang uniknya sebenarnya waktu dia ngambil bendera itu, dia sempat lari menjauh dari pasukan karena ada sedikit rasa khawatir dalam dirinya untuk meneruskan pertempuran. Ketika akhirnya dia menenangkan dirinya dan dia membujuk dirinya sendiri untuk segera datang ke medan pertempuran, dan akhirnya dia pun memimpin pertempuran. Nah, ini uniknya, ini jemaah, ini perlu kita pahami. Jadi waktu terjadi pertempuran di tempat mereka bertempur, Nabi di Madinah sedang duduk bersama sahabat. Jadi Nabi sedang duduk ini, semua pada diam, karena Nabi diam. Tiba-tiba kemudian Nabi menangis dan mengatakan, Zaid mengambil bendera lalu dia gugur. Kemudian Ja'far mengambil bendera lalu dia gugur. Kemudian Ibnu Rawahah mengambilnya dan ia pun gugur. Terus Nabi membungkuk menangis. Jadi Nabi seperti melihat semua peristiwa itu. Atau wallahu a'lam dikhabarkan oleh
malaikat kepadanya. Kita balik ke Mu'tah. Ketika Rasulullah memang menunjuk urutan dari Ja'far, kemudian dari Zaid, kemudian ke Ja'far, kemudian ke Abdullah bin Rawahah, itu sudah sesuai dengan petunjuk. Tapi setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, pertempuran masih berlangsung. Sementara pemimpin, nah ini pentingnya Bapak-bapak. Disinilah Rasulullah mengingatkan kita, jangan sampai umat ini tidak punya pemimpin. Kalau sudah hampir sudah tidak punya pemimpin lagi kita, selesai. Perbedaan boleh, organisasi silahkan, tapi harus ada satu yang diakui. Nah ini insya Allah kita doakan saudara-saudara kita, para ustaz, para ulama, tokoh-tokoh Indonesia sekarang sedang berkumpul di Jogja, ya, melaksanakan Kongres Umat Islam yang ke-7. Di kongres ini ada satu yang unik. Sultan sebagai pemangku kekuasaan Jogja dari Kesultanan Demak itu mengatakan bahwa ternyata Jogja itu sudah mengikat kontrak untuk berbaiat kepada khilafah Turki itu sejak tahun 1479. Jadi luar biasa ya. Ternyata Indonesia ini adalah Indonesia yang kawas. Makanya saya dari semula hakul yakin bahwa kenapa masjid kita kubahnya itu selalu seperti ini. Ini arsitektur Turki. Walaupun menara kalau Turki itu paling sedikit menara itu 2. Kalaupun 1 dia sering modelnya itu dengan kubah yang besar. Dan kemudian ada kubah-kubah kecil di sampingnya. Itu model binaan masjid di Turki. Dan kedua, kalau ada rezeki nanti Bapak Ibu bisa pergi ke Turki, kuburan kita itu, cara kita membuat nisan itu mirip dengan cara orang Turki. Saya pernah waktu di Istanbul lewat dari salah satu kuburan, saya memperhatikan itu persis Pak. Kayak mana kita buat kuburan, kayak gitulah orang itu. Jadi kelihatannya mereka lah yang memberikan bimbingan dari awal, sejak awal kepada kita, dan budaya mereka itu yang hidup lebih banyak sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita balik kepada cerita ini. Kemudian ternyata setelah meninggalnya Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat, ini ada tadi siapa namanya? Yang saya sebut di awal tadi, Sabit bin Arqam, ya, beliau langsung mengambil bendera itu dan membawanya lari, ya, terus menjauh dari kecamuk perang. Nah, ketika dia mengambil bendera ini, dia berteriak. Sebenarnya siapa yang pegang bendera dia punya hak jadi pemimpin. Pas sekali udah. Tapi dia, ya ayyuhal muslimun, nah kira-kira begitu. Angkat pemimpin kalian yang baru. Bendera tangan dia, tapi dia suruh angkat pemimpin yang baru. Kenapa harus mengangkat pemimpin yang baru? Karena sebab tidak ada fatwa Nabi atau tidak ada penjelasan Nabi. Nabi sudah bilang kalau nanti Zaid meninggal ganti Ja'far, Ja'far meninggal Abdullah bin Rawahah. Tapi Nabi tidak bilang kalau Abdullah Rawahah bin meninggal apa gantinya, tidak ada. Maka dia pun bilang angkat pemimpin kalian yang baru. Terus ada yang bilang udah kau saja, karena dia yang pegang bendera. Apa dia bilang? Aku tidak sanggup. Itu karakter para sahabat. Kalau kita duit keluar pun nggak masalah untuk merebut kekuasaan. Saya sangat prihatin ketika mendengar sebuah organisasi Islam untuk memilih pemimpinnya pun sekarang sudah pakai duit. Dahsyat. Dia mau ngurusin nasib umat, tapi dia pakai pelicin. Khawatir saya akan sampai zamannya orang jadi imam pun pakai duitnya. Jadi ketua BKM pun ngerebutnya pakai duitnya. Karena menjadi pemimpin partai Islam, menjadi pemimpin ormas Islam sudah kedengaran pakai duit. Dan sudah mulai ada masjid-masjid di mana umat ini ketika besar, jumlah kasnya banyak, pertengkaran muncul yang diributin duit kas itu. Saya tidak sekali dua ketemu itu. Ya, ini apa yang bilang? Keikhlasan. Baik, kita lanjutkan. Aku tak sanggup.
Lantas ada orang bilang, udahlah kalau memang kau tak sanggup ya Abu Sulaiman, panggilan dia, kau saja yang cari pemimpin. Akhirnya dilakukan musyawarah singkat. Lantas kemudian, maaf, Abu Sulaiman itu panggilan Khalid bin Walid. Udah, kau sekarang pemimpin, kau panglimanya. Kata Sabit, nah ini bendera untuk di Madinah. Bersamaan dengan diangkatnya Khalid sebagai pemimpin baru setelah wafatnya Abdullah bin Rawaha, Rasul mengatakan, dan sekarang bendera dipegang oleh salah satu dari pedang Allah. Itulah makanya Khalid dikenal dengan Sayyidullah, pedangnya Allah. Nama yang disebutkan dalam cerita ini adalah Sabit bin Arqam. Bahkan ketika semua orang menceritakan nama perang Mu'tah, mungkin luput dengan cerita Sabit bin Arqam, mungkin lebih cepat memahami perang atau pertama sekali perang sejarah yang dibangun oleh Khalid bin Walid. Nama itu mungkin tidak asing karena tidak terkenal. Namanya hanya disebut satu kali itu saja dalam sejarah Sirah Nabawiyah. Sebelum dan sesudahnya tak pernah disebut. Tapi jasanya besar. Ia ikut perang jihad, bahkan perang kali ini ia menyelamatkan bendera, melanjutkan jalannya peperangan, mengamankan masa transisi hingga terpilihnya pemimpin baru. Ini luar biasa ya. Peran orang kayak gini selalu nggak disebut-sebut. Yang diselamatkannya bendera. Bendera apa? Simbol kesatuan umat. Terus apa? Memimpin transisi sementara. Terus apa? Ingat nggak kita Indonesia? Pernah nggak kita mendengar nama Syafruddin Prawira Negara? Coba tanya sama anak sekolah, apa peran Syafruddin? Tidak ada yang tahu. Syafruddin Prawira Negara adalah presiden transisi di saat Jakarta dikudeta oleh Belanda dan presiden lari ke Jogja. Pada waktu itu presiden mengeluarkan wasiat bahwa minta kepada Mr. Syafruddin untuk memimpin Indonesia di dalam tanda petik di pelarian, maka jadilah Bukit Tinggi sebagai ibu kota sementara Indonesia waktu itu. Tapi itu diabaikan oleh sejarah. Kayak beginilah ceritanya. Siapa Mr. Syafruddin? Mr. Syafruddin adalah salah satu tokoh Islam dari Partai Islam Masyumi waktu itu. Nggak ada sejarah, nggak ada. Coba lo perhatikan catatan sejarah, buku sejarah, tak tersebut lagi. Yang tersebut malah cerita masa ketika Soekarno pindah ke Jogja dan menonjolkan peran Sultan. Dan benar, peran Sultan benar. Tapi peran Indonesia dalam kepemimpinan darurat waktu itu sipil itu dipegang oleh Mr. Syafruddin di Bukit Tinggi. Itu yang harus kita kayak begini peran Sabit bin Arqam. Ya. Jamaah yang mulia, kita membutuhkan kalau pemimpin kayak Sabit. Jasa besar namun tak perlu terkenal. Kita juga perlu belajar dari Sabit yang terus beramal, terus berkarya, terus berkontribusi, menyumbang jasa besar tanpa mempedulikan apakah namanya dicatat dan diabadikan dalam sejarah atau tidak. Dia tidak tertarik dengan itu. Kenapa? Dan inilah makna keikhlasan itu, bahwa aku melakukan ini lillahi ta'ala. Aku nggak butuh makhluk memuji, cukup Allah. Itu yang dilakukan Mus'ab. Tidak ada peran khusus Mus'ab diambil Rasul ketika Mus'ab disuruh Nabi jadi gurunya orang Madinah pertama. Habis itu nggak ada, kecuali nama Mus'ab disebut lagi waktu perang Uhud. Apa kita mau mengambil peran sejarah hidup kita seperti ini? Ada yang sudah kita lakukan. Apa? Peran sebagai orang tua. Kita nggak tertarik untuk disebut-sebut, dikenang-kenang, dibuatkan patung, dibuatkan piagam penghargaan oleh anak kita, dibuatkan haul kalau kita mati, di mana anak-anak kita akan merayakan kematian kelahiran kita. Nggak penting sama kita. Yang penting kau jadi anak baik saja. Yang penting kau sukses, kau bermanfaat. Nah itu dia ikhlas.
Jadi kalau mau belajar ikhlas dari corak atau ibrah, pelajaran yang kita ambil dari luar, ya ini contohnya. Ikhlas inilah yang menjadikan kaidah agama secara mutlak, baik Islam di masa kini maupun agama samawi di sebelumnya. Ya, segala amal baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah semuanya harus berangkat dari ikhlas, semata-mata untuk Allah. Yuk kita belajar ya. Apa bukti pengurus masjid ikhlas? Kalau nanti udah berhenti jadi pengurus tetap ke masjid, itu bukti ikhlas. Bukan karena ngurus masjid rajin ke masjid, begitu berhenti ganti pengurus tak pernah lagi nampak di masjid, itu tanda ikhlas ke masjid. Begitu saja. Ibu kalau anak soleh senang, anaknya masih 4 tahun hafaz Al-Quran sudah 20 juz, senang kan? Bagaimana ibu perasaan? Masih tetap merasa cinta sama anak enggak? Kalau anaknya kurang ajar sampai durhaka sama Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka sama ibu, jadi masalah di tetangga karena dia maling, ngerampok dan semuanya, masihkah ada perasaan sayang ibu sama dia? Kalau ya, itulah ikhlas. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi tidak masalah kualitas yang di luar sana, tapi dasar ketika kita kemudian melakukan kesolehan itu lillahi ta'ala. Gak usah berhitung. Allah pun tahu betul apa yang dia kasih sama kita. Gak usah dihitung itu. Terkadang kita menjaga keikhlasan itu lelah sekali. Seperti orang yang berjalan, tapi mentok di tembok. Dan kemudian dia mengatakan, ternyata ini jalan buntu. Padahal tidak, itu bukan jalan buntu. Tembok itu bukan dinding yang cukup kuat. Dia masih jauh lebih rapuh dari kemampuan berjalan begitu panjang. Tinggal tugasmu menghancurkan tembok itu saja. Di balik tembok itu ada janji Allah. Kadang-kadang begitu cara Allah menguji keikhlasan kita itu. Ya, sering dalam usaha juga begitu. Kita kemudian membatasi, makanya dakwah ini tak boleh kita payah, kampung kami ini tak bisa ini, banyak kali orang jahat di sini. Allah saksinya, saya pernah dulu waktu pertama saya masih remaja, saya singgah tinggal di satu kampung, masjidnya namanya Al-Jihad. Saya persis rumah itu samping kampung itu. Jadi kebiasaan saya sholat ya ke masjid. Cuma di masjid itu cuma ada imam, anaknya yang muazin, sama saya dan satu orang bapak-bapak yang itu pun sekali-sekali ke masjid. Jadi saya tanya sama dia, Pak, saya ingat betul itu lagi dia sedang nyangkol-nyangkol di halaman masjid. Teringat nggak masjid kita ini kampung sini orang Islam semua enggak? Oh iya, Islam. Tapi kenapa masyarakatnya tidak masuk ke masjid? Kenapa setiap azan cuma kita saja yang sholat? Apa jawabannya? Kebetulan masjid ini di bawah. Jadi di atas itu rel kereta api Medan Siantar. Jawabannya begini. Kau tengok rel itu? Iya. Itu kalau rel itu sudah pindah dari sini, baru masjid ini ramai. Itu pernyataan. Artinya maksud dia impossible, nggak akan mungkin. Kenapa? Nggak ada yang beres orang di sini. Waktu itu saya berpikir, ya Allah, nggak mungkin. Tidak mungkin manusia sekeras itu. Harus ada upaya. Alhamdulillah, saya tidak mengatakan saya sendiri yang bekerja, tapi kemudian terlibatlah beberapa orang tua dan macam-macam. Ketika saya meninggalkan masjid itu, pada saat saya mau kuliah ke Medan, itu masjid subuhnya sama ramainya dengan maghribnya sudah. Artinya, saf itu sudah sekian lapis saf orang sholat ke masjid. Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tidak harus pindah dulu rel kereta api. Tapi apa yang dibutuhkan? Kita jangan pernah fokus kepada apa yang di luar sana kalau kita ingin mengerjakan sesuatu karena Allah. Fokus kepada diri kita dan apa janji Allah sama kita. Ya, ini mohon maaf, saya izin saya tambah sedikit. Boleh ya? Bapak Ibu, boleh? Boleh ya? Baik, karena saya sudah dengar azan. Terakhir, karena sini mau ditutup ya. Orang ikhlas itu berpikir produktivitas, bukan popularitas. Orang ikhlas itu fokus pada peran dan pekerjaan, bukan status dan jabatan. Orang
ikhlas itu berorientasi pada persoalan apakah amalnya diterima Allah, bukan apakah orang nengok aku beramal. Ya. Dan sekali lagi, tanpa keikhlasan akan sirnalah segala nilai dan betapapun besarnya amal yang kita lakukan. Satu hari Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dinilai Allah fisabilillah? Apakah orang yang berperang karena dia berani, atau karena dia fanatik kebangsaan, atau karena ingin dipuji orang?" Maka jawab Nabi, "Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, itulah yang dia berperang di jalan Allah." Jadi nggak ada motivasi makhluk, tidak ada keinginan makhluk. Kalau kita nanti sholat, usolli, ini saya pakaikan lafaz yang khilaf ya, karena lafaz pun belum tentu diterima orang semua. Lafaz niat sholat ya, usolli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbalil qiblat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu Pak, itu artinya aku gak butuh apa kata orang, aku gak butuh apa janji orang. Bukan karena ini mau pemilihan wali kota Medan jadi aku rajin sholat subuh, sholat maghrib ke masjid-masjid. Enggak, aku gak butuh itu. Karena tanpa jadi wali kota, aku memang rajin ke masjid dan aku harus ke masjid. Bukan karena ini mau pemilihan anggota dewan lantas aku rajin menyapa masyarakat, bukan. Kenapa? Aku tak butuh itu. Lillahi ta'ala itu artinya aku cuma butuh Engkau Tuhan. Kau sudah bilang bahwa sebentar kali dunia ini, akhiratmu itu kekal, dan aku tidak mau rusak akhiratku dengan sesuatu yang merusakku di dunia ini. Itu ikhlas. Jadi kalau kita punya keikhlasan, nanti kita bangun malam, Bapak tidurnya jam 2 malam sekalipun, Bapak nggak usah takut, insya Allah terbangun. Kalau cuma untuk mau tahajud. Nggak percaya? Yuk, ini sebulan lagi kita ketemu. Ayo sama-sama. Kita sama-sama lelahnya, kita sama-sama letihnya. Nggak usah pakai alarm, tapi minta sama Tuhan. Ya Tuhan, izinkan aku malam ini bisa sujud dalam tahajud padamu ya Allah. Allah akan bangunkan kita. Tapi apa yang akan menghalangi keikhlasan kita? Nafsu. Siapa nafsu? Diri kita sendiri. Apa yang membuat dia tidak mau bangun, atau kalau bangun maunya tidur lagi? Malas. Apalagi hitung-hitung nafsu tentang untung rugi kalau sholat tahajud. Kan masih ada hari lain, padahal belum tentu hari lain masih ada. Kau lelah, besok banyak pekerjaan. Allah yang nyuruh kita bangun itu tahu betul bahwa kita itu pasti sanggup mengerjakan pekerjaan besok kalau di hati kita hidup cahaya keikhlasan itu. Ikhlas itu buat orang lumpuh bisa bermanfaat buat orang banyak. Ingat almarhumah Ibu EN, ya. Tapi coba lihat, ada orang yang masih jauh lebih sanggup, masih bisa berjalan, masih peka badannya, tapi sudah di pinggir jalan seperti ini. Sementara apa yang membuat orang yang sudah tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya itu untuk melakukan amal solehnya, cahayanya hidup dengan keikhlasan. Itu yang harus kita pelajari pelan-pelan. Saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita. Semoga insya Allah Allah menjaga amal-amal kita dalam ikhlas kepadanya. Kita pakai doa. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemudahan untuk terus beramal yang Engkau ridha ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk mengakhiri sisa usia kami dalam mencintai, dalam merindukan surga, dan Kau benarkan kami untuk menikmati surga, dan kemudian Kau ampuni kesalahan kami dengan tidak memasukkan kami ke dalam neraka dan tidak mengazab kami dalam kubur-kubur kami ya Allah. Wahai Tuhan, jadikanlah semua hari kami adalah hari-hari yang baik, yang kami tetap merasakan nikmatnya kebersamaan dengan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.